Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah Move On to 2025. Jadi kita harus move on. Kita beralih memasuki tahun 2025 yang baru, Bapak Ibu Saudara. Apa itu move on? Move on artinya berpindah atau berjalan terus. Jadi tentunya ini terkait tentang hal-hal kita meninggalkan masa lalu. Move on itu meninggalkan masa lalu. Baik itu kenangan indah, kenangan buruk. Kita perlu move on untuk melanjutkan kepada kehidupan yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus move on. Saya percaya saudara yang hadir pada malam hari ini dan beribadah bersama adalah orang-orang yang sudah move on. Yang ingin memasuki tahun 2025 dengan penuh kepastian dan mujizat bersama Tuhan. Dengan keyakinan penuh bahwa tahun 2025 tentunya lebih baik dari 2024. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan sama-sama memahami dan merenungkan ini. Bagaimana kita bisa move on dan masuk ke dalam tahun 2025, tahun 2025. Pada Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 tadi berkata, diawali dengan kata firman-Nya, janganlah bla 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 bla. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya mau meninggalkan tahun 2024 masuk 2025 dengan mengalami perubahan, peningkatan, kemajuan dan keberhasilan yang lebih besar daripada 2024. Tentunya 2025 kita harus punya ketetapan hati pada firman Allah. Nggak ada jalan lain saudara. Tidak ada jalan lain. Saya sempat satu kali dalam dalam wawancaranya seorang presenter terkenal Daniel ya. Daniel dia bilang begini, dia tanya kepada seorang Gracie Rich, seorang kaya yang luar biasa, uangnya miliuner ya, seorang miliuner. Dan saudaraku yang terkasih, dia diwawancara bagaimana kunci sukses. Dia hanya bilang begini, hiduplah dengan iman kepada firman Tuhan Yesus. Karena kunci segala sesuatu engkau bisa diberkati dan sukses dan kaya, firman-Nya, iman kepada Yesus. Wow, Daniel bilang itu sangat luar biasa. Saudara, sampai sangat terperangah melihat kalimat yang disampaikan Gracie Rich, ya, seorang kaya dari luar negeri. Pada waktu dia di podcastnya, dia berbicara, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau renungkan firman Tuhan, ternyata keberhasilan kita itu sebenarnya tanpa Tuhan gak bisa saudara. Saudara, kita punya pendidikan, kita punya kenalan, kita punya koneksi, nggak menjamin kita bisa sukses dan berhasil. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ada begitu banyak orang punya kemampuan, punya koneksi, punya uang, tapi nggak berhasil jadi pemimpin. Ada banyak orang hari-hari ini saudara bisa lihat, kita baru saja melewati pilkada serentak, dan begitu banyak orang yang penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemampuan keuangan yang hebat, ternyata dibuktikan lewat pilkada kalah. Dan justru orang yang maju dengan pas-pasan menang. Berarti sekali lagi saudara, uang gak menjamin kita berhasil. Uang gak menjamin kita sukses. Koneksi gak menjamin kita berhasil dan sukses. Banyak kenalan, banyak teman gak menjamin. Orang bisa sukses dan berhasil ternyata waktu dia berpegang kepada janji firman Tuhan. Sebab apa yang difirmankan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang akan menjadikan saudara dan saya diberkati. Firman Tuhan sudah sangat jelas saudara. Ya, orang berusaha untuk bisa kaya, tetapi semua upaya itu sia-sia, kata Mazmur. Dan Tuhan memberinya kepada orang di waktu tidur, orang yang dikasihnya di waktu tidur. Mazmur 127. Saudara dan saya, kita harus mengerti bahwa ternyata firman Tuhan, kalau saudara imani, saudara lakukan dan ketetapan hatimu pada firman Tuhan, maka janji firman Tuhan, engkau jadi kepala dan bukan ekor, itu terjadi.
Jadi milikilah ketetapan hati untuk mendengar firman-Nya. Firman-Nya itu nubuatannya, suaranya Tuhan. Maka engkau dipastikan Bapak Ibu Saudara, kita akan berhasil di tahun 2025. Tahukah saudara, gedung gereja yang kita berdoa ini dulunya adalah rumput, ya, rerumputan, kolam juga air. Tapi setiap waktu saya meniup sangkakala bersama dengan para hamba-hamba Tuhan di gereja dan jemaat, kita sama-sama berdoa dan meniup sangkakala di gedung ini, saudara, yang tadinya belum ada gedungnya. Tiup sangkakala dan lama kelamaan Tuhan jawab sehingga jadi bangunan ini. Dan saudara tahu parkiran depan gereja yang saudara kita bisa lihat ada ekskavator sedang tunggu berdiri di atas itu. Dan sedang dikerjakan itu parkiran untuk gedung gereja kita ini, saudara. Itu setiap awal bulan kami tabur minyak urapan dan tiup sangkakala dan berdoa. Ya, kita nggak tahu apa pandangan orang. Kita nggak peduli kata orang. Ini pendeta ngapain di depan situ? Ngapain dia tiup sangkakala di tempat itu? Tapi buktinya saudara, dengan sebuah keyakinan, dengan iman berdoa, urapi dengan minyak urapan, tiup sangkakala, dan kita berdoa dan akhir dari doa itu selalu berkata, parkiran segera dibangun, parkiran segera dibangun, parkiran segera dibangun. Dan sekarang saudara bisa lihat bukti nyata. Tuhan membangun parkiran yang ada di depan gereja kita itu. Ya, ini semua perkara ajaib saudara. Jadi hiduplah sesuai firman, karena kita ini hidup hanya karena firman. Tanpa firman saudara kita mati. Tanpa firman kita tidak bisa apa-apa. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika Allah berfirman kepada tanah, hendaklah daripadamu ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan jadilah, ya, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan buah dan berbuah-buah. Tuhan berfirman kepada tanah. Ketika dia berbicara tentang tumbuhan, dia berfirman kepada tanah. Tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Ketika Allah berfirman kepada lautan, air, dia berkata, hendaklah di dalammu ada berkeriapan ikan-ikan, dan ikan-ikan muncul daripada lautan itu, saudara. Dan saudaraku yang terkasih, ketika dia menciptakan saudara dan saya manusia, dia berfirman bukan kepada tanah, tapi dia berfirman kepada dirinya sendiri. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Marilah kita, dia firman dirinya sendiri, bicara kepada dirinya sendiri, menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah berfirman kepada dirinya, maka jadilah manusia serupa dan segambar dengan Allah. Saudara bisa lihat ketika tumbuhan itu dicabut dari tanah, yang Allah berfirman munculnya tumbuhan itu. Dicabut tanaman itu dari tanah, maka tumbuhan itu mati. Ketika ikan diambil dari lautan, dari air, dari sungai, ditaruh di luar air, maka ikan itu dengan sendirinya mati, Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian juga saudara dan saya. Jika kita mengambil sebuah keputusan 2025 nanti, saya putus hubungan saja dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan mengalami hal yang sama dengan tumbuhan dan juga ikan yang dipisahkan dari laut. Maka kita juga akan mati secara rohani. Jadi saudaraku yang terkasih, milikilah ketetapan hati hanya bersama Dia. Sebab bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara dan saya dipastikan 2025 kita akan memiliki kehidupan dalam kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat 18 tadi berkata apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk bisa beralih memasuki tahun yang baru 2025 penuh mujizat, berkat dan
anugerah Tuhan. Yang kedua, setelah kita tadi berpegang pada firman Allah dengan ketetapan hati, yang kedua, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mengapa kita nggak boleh ingat hal-hal yang dahulu? Karena otak manusia memiliki 100 miliar sel saraf dan mengenal hipokampus adalah bagian otak terpenting yang menyimpan memori. Jadi hipokampus adalah bagian kecil otak yang berperan penting untuk mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi dalam ingatan tersebut, saudara. Jadi manusia itu, saudara, ternyata bagiannya itu ada di otak itu kecil sekali untuk menyimpan memori. Dan Tuhan berfirman, saudara, agar kita bisa move on dan memasuki tahun 2025 dengan penuh, dengan kekuatan penuh, dengan berkat penuh, dengan keberhasilan yang dahsyat di tahun yang baru, yaitu dengan cara janganlah kita ingat-ingat hal-hal yang telah lalu. Sebab kemampuan otak kita itu terbatas mengingat itu, saudara. Karena, saudara, mengapa kita nggak perlu mengingat-ingat tentang masa lalu? Karena Tuhan mau agar umatnya jangan mengingat masa lalu, sebab bangsa Israel lebih banyak melalui masa lalu yang penuh dengan penderitaan, air mata dibanding bahagia. Coba saudara kita renungkan 2024. Banyak bahagianya kah, banyak sedihnya kita lalui? Kecenderungan, saudara, kalau kita pelajari hidup ini, bahagia itu hanya secerca, sedikit. Maka dari itu kalau kita selalu ingat dan hidup dalam masa lalu, Bapak Ibu Saudara, maka kecenderungan hidup kita akan selalu dengan trauma-trauma, dengan apa? Depresi. Maka dari itu Tuhan bilang, kalau kamu mau move on, kamu bergerak maju, kamu jadi orang sukses, tanggalkanlah masa lalumu, lupakanlah masa lalumu, jangan ingat-ingat. Karena kalau orang yang memiliki ingatan kuat tentang masa lalunya, maka kecenderungan kesulitan untuk berkomunikasi. Orang yang banyak pendiam, saudara, itu berarti dia terlalu banyak ingat masa lalu. Ya, ada nggak orang yang di dalam ibadah kita hari ini, orang itu pendiam, pasti banyak dia ingat-ingat masa lalu itu. Kalau dia rajin berkomunikasi dengan orang, dia suka berbicara, berarti itu tipe orang yang mudah sekali melupakan masa lalu dan kepahitan hidupnya. Dia happy, dia ceria, dia lupakan, dia malas tahu dengan masa lalu. Tapi kalau dia orangnya tipe orang pendiam itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat masa lalu. Diingat masa lalu, dia ketemu orang ini, dia tidak bicara, dia diam, berarti dia ingat masa lalu, begitu. Saudara, mari tanggalkan masa lalu. Karena orang yang selalu mengingat kesulitan masa lalu, dia akan cenderung kesulitan juga untuk berkomunikasi dengan orang. Orang mudah marah, orangnya mudah depresi. Orang yang selalu mengingat masa lalu adalah orang yang mudah depresi, mudah marah. Karena apapun kemarahannya tetap dia ingat orang lain punya kesalahan itu. Apalagi yang sedang berkomunikasi dengan dia adalah orang yang dia ingat masa lalunya, saudara. Jadi mari kita belajar, saudara. Tuhan melarang kita untuk mengingat masa lalu supaya kita berhasil di tahun yang baru. Tuhan bilang janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, supaya kau masuk tahun 2025 penuh dengan mujizat dan keberhasilan dalam hidup. Yang ketiga, saudara, agar kita bisa move on, beranjak, meninggalkan tahun 2024 menuju 2025, Tuhan berkata, Yesaya 43 ayat 18 berkata apa? Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jadi jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Apa itu perhatikan zaman purbakala? Saya waktu mencari kata perhatikan, ternyata perhatikan itu, saudara, adalah melihat lama.
Jadi orang yang suka memperhatikan adalah orang yang melihat sesuatu itu lama, dia lihat itu. Sampai kalau bisa biji matanya keluar, saudara. Ya. Jadi orang dengan tipe ini akan sulit move on. Sulit untuk melangkah dan memasuki tahun yang baru. Karena dia kecenderungan melihat masa lalu itu ingat terus. Dia tidak hanya ingat tapi dia melototi, dia mencermati masa lalu. Maka apa yang terjadi saudara, orang dengan tipe seperti ini tentunya susah maju nantinya, susah berkembang nantinya, susah berhasil nantinya di tengah-tengah perjuangan yang cukup kompetitif di tahun 2025 nanti. 2025 itu saudara, itu perjuangan kompetitif. Kita akan berjuang, berkompetisi dengan begitu banyak orang dari berbagai daerah. Kita akan berkompetisi saudara dengan segala macam lapisan masyarakat. Perjuangan kita belum berhenti saudara, kita penuh dengan perjuangan. Untuk itu saudara, apa yang kita perhatikan ini harus betul-betul dibatasi. Kalau kita hanya memperhatikan tentang apa yang sudah lalu, yang sudah dari zaman purba, kita gak bisa maju-maju saudara. Seorang yang sukses dan maju, dia adalah orang yang tidak bangga dengan masa lalunya. Tapi dia ingin bagaimana untuk memperbaiki masa lalu, mengembangkannya ke tingkat yang lebih baik. Ya. Orang sukses itu saudara adalah orang yang ketika berhasil, dia dapat temuannya, dia kembangkan lagi temuannya itu untuk the next generation. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, coba lihat pengusaha-pengusaha otomotif. Teknologi harus berkembang saudara, kalau tidak ketinggalan teknologi. Lihat saja model motor tahun 2022. 2 tahun kemudian, 2024, mereka sudah harus mengeluarkan desain motor baru dengan teknologi motor baru. Kalau tidak, ketinggalan saudara. Saudara bisa lihat sekarang 3 perusahaan besar dunia, Toyota, Hyundai dan seterusnya. Mereka ada bertiga saudara. Bertiga perusahaan ini bergabung untuk membuat nantinya desain dan teknologi terbaru untuk menghadapi Tesla. Karena Tesla sekarang merajai dunia otomotif mobil listrik. Dan perusahaan-perusahaan besar ini tidak mau kalah dengan Tesla, maka mereka gabung teknologi. Kenapa sampai seperti itu saudara? Mereka tidak mau lihat yang masa lalu. Mereka tidak bangga dengan keberhasilan masa lalu. Mereka adalah raja industri otomotif, betul. Tapi untuk sekarang mereka sedang berhadapan dengan raksasa otomotif dari Amerika. Dan mereka berjuang bagaimana harus bisa merger, bargaining, dan lakukan pengembangan teknologi untuk bisa bersaing. Sebab kalau tidak mereka tenggelam. Dan keberhasilan mereka hanya sekedar tentang legenda masa lalu. Saudaraku yang terkasih, di tahun 2024 menjelang 2025 di malam ini, ingat baik-baik. Kesuksesan dan keberhasilan kita di 2024 itu batu loncatan, bukan stagnasi saudara. Tidak boleh stagnan di situ. Kita harus jadikan itu batu loncatan untuk kita naik menjadi anak tangga kesuksesan kita di 2025. Sebab kalau kita hanya bicara kesuksesan masa lalu, kita ketinggalan saudara. Karena pengetahuan dan perkembangan ini terus maju dan maju dan maju dan maju. Sama halnya dengan sekarang, kita melihat sebuah kemajuan teknologi yang sangat hebat. Apa itu? Salah satunya Starlink saudara. Ini sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Ketika kemarin saya naik kapal dari Manokwari menuju kota Sorong, Bapak Ibu Saudara, kita ditawarkan wifi, wifi yang bisa online.
Dan dia bilang ini dari Starlink. Karena Starlink sekarang di atas kapal juga bisa. Wow, luar biasa. Starlink dengan kecepatan turbo, saudara. Bayangkan saudara. Yang lain cuma 150, 160 ya kecepatan Mbps-nya. Sekarang Starlink itu lari hampir 400 saudara. 400 Mbps. Jadi kalau saudara download sesuatu itu cepat sekali. Serp, langsung sudah masuk. Download video dan upload apapun juga. Video ke media sosial dengan kecepatan hitungan per detik saudara. Dan teknologi ini sedang mengancam teknologi yang ada di Indonesia. Maka dari itu Indonesia harus update. Kalau enggak tenggelam perusahaan-perusahaan di Indonesia saudara. Ini pelajaran tentang teknologi. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan hanya kasih beberapa langkah untuk kita bisa meninggalkan 2024 ini supaya sukses. Mudah. Tuhan gak bilang kamu mesti ambil sekolah yang tinggi-tinggi. Enggak. Kamu harus belajar ini, belajar itu. Enggak. Tuhan hanya kasih beberapa poin untuk kamu bisa sukses 2025 itu gampang. Satu, ketetapan hati di dalam firman Tuhan. Yang kedua, jangan ingat-ingat masa lalu. Karena kalau kau lihat masa-masa lalu terus kau ingat. Hidupmu hanya tentang masa lalu. Kau tidak lihat lagi masa depan. Kemudian yang berikut saudara apa? Tuhan ajar saudara dan saya bahwa yang ketiga, janganlah perhatianmu hanya hal-hal yang ada di dalam purbakala. Perhatianmu, fokusmu hanya tentang yang lalu. Yuk fokus tentang hal yang akan datang. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Itu saudara. Sebab perhatian ini juga, kata perhatian tentang zaman purbakala ini juga adalah tentang kebiasaan kita memperhatikan juga tentang hal-hal gadget saudara. Coba berapa lama biji mata kita mau keluar itu saudara. Hanya lihat TikTok saja. Instagram. Ya kan. Apalagi saudara, tinggal scroll. Jikalau dia mungkin media sosial jualan sih nggak apa-apa. Tapi kalau cuman biji matanya hanya melihat tentang apa yang ada di gadgetnya itu saudara, dia nggak akan bisa berkembang. Makanya itu perhatikanlah kata firman Tuhan, jangan yang ada di bawah bumi, tapi perhatikanlah yang ada di atas di mana Kristus duduk. Jadi perhatian kita nggak boleh ke hal-hal duniawi. Begitu saudara ya. Coba kita lihat Filipi pasal 3 yang ke-13 sampai ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita harus lupakan dan juga kita harus tanggalkan, kita harus abaikan perhatian-perhatian yang menarik perhatian kita. Hidup ini saudara harus berjalan dan bergerak. Ya. Saya yakin saudara, keberhasilan kita memperhatikan gadget tidak lebih besar daripada keberhasilan kita mencari Tuhan. Jadi kembali kepada kita sekarang saudara, kemana perhatian kita di 2025? Tuhan dan Alkitabnya dan visinya, atau kita berjalan dengan kebiasaan lama kita, yaitu merenungkan dan memperhatikan gadget kita saudara. Yang keempat, bagaimana agar kita move on di tahun ini dan menuju tahun 2025, yaitu kata firman Tuhan apa? Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan mau kita lihat dia. Di keberhasilan kita di 2025 ditentukan siapa yang paling banyak kita lihat. Apakah kita lihat manusia? Apakah kita lihat dunia teknologi? Atau kita lihat Tuhan di tengah-tengah dunia teknologi? Melihat Tuhan itu saudara bagaimana caranya? Sedangkan
Apa yang kalau kita lihat Tuhan, Tuhan belum terjadi. Dikatakan apa tadi saudara? Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kata hendak berarti kan belum terjadi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Itu berarti iman. Melihat Tuhan itu dengan cara apa? Dengan cara iman. Tuhan berfirman, maka iman itu yang harus tumbuh dan menjadikan segala sesuatu yang kita imani, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, agar kita sukses di 2025 ini, kita harus melihat Tuhan. Melihat Tuhan dengan iman. Sebab firman ini ketika dia berbicara belum tergenapi, saudara. Belum terjadi. Belum. Ya, belum. Ketika saudara berdoa dan didoakan dalam pesan Tuhan lewat penumpangan tangan itu, Tuhan nyatakan engkau akan begini, akan berhasil, akan apa. Itu belum terjadi, memang betul. Tapi jadilah orang yang melihat Tuhan dengan iman. Tuhan bilang apa? Aku hendak. Waktu dia bilang hendak kan belum dia buat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, dia belum bikin. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, waktu Tuhan bicara ingin bikin jalan di padang gurun, itu hal mustahil zaman dulu. Waktu Tuhan bicara akan bikin jalan di tengah laut, juga hal mustahil. Tetapi hari ini tidak ada yang mustahil. Orang bisa bikin jalan tol di bawah laut, saudara. Ya, dulu kan mustahil, tapi Tuhan sudah bilang suatu hari kelak Tuhan lewat manusia-manusia yang ada di bumi, dia akan menciptakan jalan baru. Dan dia buat jalan itu di tengah laut, bukan di tengah laut lagi, di bawah laut, saudara, dan tembus. Perjalanan saudara dari Mesir menuju Israel itu semua lewat bawah jalan tolnya, dari dalam laut, saudara. Semua itu dulunya kan waktu firman ini mulai muncul, aku akan bikin jalan. Tidak ada yang percaya, saudara. Waktu Tuhan bilang padang gurun nanti akan penuh dengan air, nggak ada yang percaya. Aku akan beri air minum bagi orang-orang Israel. Orang Israel itu nggak punya air, saudara. Dan waktu firman ini dibilang bahwa akan ada air untuk Israel dan hidup bagi Israel, nggak ada yang percaya. Tapi sekarang, saudara, seluruh orang di Timur Tengah beli air dari Israel. Israel melakukan apa? Hal yang mustahil. Apa hal yang mustahil? Menyuling air laut jadi air minum. Jadi semua air, baik air mandi, air minum, air apapun yang ada di Israel, semuanya dari laut Mediterania. Mereka suling dan air itu mereka jual lagi ke Yordania, Libanon dan semua negara-negara yang ada di sekitar Timur Tengah itu, saudara. Sejangkau yang pipa Israel bisa sambung. Tuhan berfirman, aku akan beri minum. Ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang ke 20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umatku, umat pilihanku. Ini semua terjawab, saudara. Maka dari itu melihat Tuhan harus dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Harus lihat Tuhan dengan iman. Tadi di awal saya saksikan Tuhan bicara tentang perkara-perkara pelayanan gereja dan semuanya. Ini semua dengan iman, saudara. Tuhan bilang dia akan bangun gedungnya. Dia akan bangun parkirannya. Kita lihat sekarang ada eksavator di depan itu. Ini melihat dengan iman. Meski orang bilang tidak mungkin, tidak akan mungkin. Provinsi baru dibangun, provinsi baru dibentuk. Hampir tidak ada orang yang dapat bantuan. Tapi buktinya pada akhir 2024, hal yang mustahil gereja kita mendapatkan sebuah pembangunan. Itu yang disebut melihat dengan iman. Meski tidak mungkin, apapun yang tidak mungkin, saudara, Tuhan akan kerjakan buat saudara dan saya. 2025 Tuhan bilang kamu akan diangkat jadi PNS. Harus yakin. Amin, saya percaya saya PNS.
Saya akan dapat proyek besar di tahun 2025. Amin. Saya percaya akan terjawab dalam hidup saya. Harus imani saudara. Harus punya iman, harus punya keyakinan bahwa Allah tuh berbicara hal yang mustahil, bahkan dianggap orang kebodohan. Bodoh sekali itu pendeta punya iman seperti itu. Gak jadi masalah, orang bilang kita bodoh, gak apa-apa. Tapi apa yang dipandang bodoh gitu, justru Tuhan nyatakan jadi kemuliaan dalam segala sesuatu yang dinyatakan. Jadi melihat Tuhan harus dengan iman. Mustahil buat jalan di bawah laut, itu kebodohan. Tapi buktinya manusia buat sesuatu yang bodoh itu saudara jadi nyata. Dan yang kelima, yang terakhir dalam penutup, untuk memasuki 2025 kalau saudara mau sukses, kuncinya yang kelima, yaitu yakin sudah menerima. Sama-sama bilang dengan saya, yakin sudah menerima. Sama-sama bilang dengan saya, yakin sudah menerima. Saya bacakan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala, burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Jadi kalau saudara mau imani sesuatu, yakin telah dapat. Ya, yakin telah dapat. Saudara, kemarin kita Natal ya, saya masih ingat salah satu jemaat Tuhan bilang begini, Ibu, dia bilang sama ibu gembala, saya yakin blender itu saya dapat. Haleluya. Dan betul juga saudara, nomornya keluar dan blender dapat saudara. Haleluya. Jadi kita harus yakin dulu. Sudah menerima meskipun belum terjawab saudara. Saya yakin saya dapat itu. Dan terjadi saudara. Adakah saudara punya keyakinan seperti itu di 2024? Belum? Buktikan 2025 kita punya iman seperti itu saudara. Yakin saudara. Saya yakin 2025 saya punya dapat mobil Fortuner. Nah begitu saudara. Saya yakin 2025 saya akan dapat motor baru. Motor bebek atau motor matic. Yakin saudara akan terjawab. Saya yakin 2025 saya akan bangun rumah baru. Haleluya. Saya yakin 2025 saya akan pergi Israel. Haleluya. Ya saudara, harus punya keyakinan apapun yang kau yakini bahwa kau menerimanya, baik saudara baik saya, maka engkau akan menerimanya. Firman Tuhan berkata apa? Coba buka Markus 11 ayat 24. Yesus bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kenapa banyak doa kita tidak dijawab? Karena kita berpikir sebelum berdoa pasti tidak berhasil. Haleluya. Iya toh, dia mau tes PNS dia sebilang, paling saya tidak dapat. Kau pun iman itu yang jadi. Haleluya. Tapi berapa banyak orang yang sukses hari-hari ini, dia percaya 1000 orang yang lawan saya push satu tes tempat itu saudara, satu bidang itu. Tapi saya percaya 1000 akan gugur dan saya akan menjadi pemenang. Haleluya. Itu orang yang iman sudah menerima. Ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Karena ada jemaat kita yang puji Tuhan kemarin tes PNS, dia pu iman jadi saudara, tembus. Haleluya. ASN Kota Sorong. Walaupun ada beberapa juga yang gagal, tapi nggak apa-apa. Semangat 2025 harus punya iman yang baru. Harus berkata 2025 saya tembus PNS. Begitu. Amin. Harus punya keyakinan saudara. Jadi jangan sekali-kali kau berdoa dengan keraguan-raguan, percuma. Lebih baik tak usah berdoa karena doamu sudah pasti. Tuhan bilang sebelum kamu memiliki sebuah keimanan, kau harus yakin dulu kau sudah terima barang itu. Ya, kau harus yakini saudara. Tapi kalau kau ragu-ragu, saya ini tes ini saya malas sekali, paling terdapat juga. Tong rame-rame saja Pak Pendeta. Kalau kau bilang rame-rame, makanya begitulah hidupmu, rame-rame juga gagal. Tapi hari ini kita harus belajar. Di tahun 2025 kita belajar bahwa yakinlah
sudah menerima. Sama-sama bilang, saya yakin saya sudah terima keberhasilan dan kesuksesan. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Harus yakin saudara, bahwa setiap kita sudah menerima apa yang kita doakan dan minta kepada Tuhan. Maka apa yang kita doakan dan kita minta, kita yakini kita akan berhasil di 2025. Jadi mari selamat ya, memasuki tahun 2025 yang menjadi tahun the years of retaliation, victory and glory.